Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kana bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Masuk bab ke 81 ya. Wahid wa tsamanun. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. Yadahu mabsutatan. Kedua tangannya terbentang. Qad alima annal khalqa ya'sunah qabla an yakhluqahum. Dan Allah telah mengetahui bahwasanya makhluk kelak akan berbuat maksiat padanya sebelum Allah menciptakan mereka. Ilmuhu nafidhun fihim. Keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala ya, ada pada makhluk-makhluknya dengan sempurna. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh seluk-beluk makhluknya. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tapi tidaklah pengetahuan yang ada pada Allah tersebut tentang makhluk-makhluknya itu, tidaklah pengetahuan tersebut menahan Allah untuk tetap memberikan hidayah kepada makhluknya kepada Islam. Kalaupun Allah tahu makhluk-makhluknya akan memaksiatinya, siapa yang akan memilih jalan kafir, jalan Islam dan lain-lain, Allah Maha tahu. Tapi semua pengetahuan itu tidaklah membuat Allah menghentikan untuk memberikan pada mereka hidayah. Wa man nabihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamd. Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kenikmatan tersebut ke atas mereka sebagai bentuk karam, kedermawanannya, kemuliaannya, wajudan, kedermawanannya, wa tafaddulan lahu, dan sebagai bentuk keutamaan darinya, falahul hamd, maka baginya lah atau miliknya lah segala puji. Ya. Hadha huwa an-naw' ats-tsalits min anwa' at-tauhid ar-rububiyyah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ini adalah bentuk ketiga dari tauhid. Ya. Hadha huwa an-naw' ats-tsalits min anwa' at-tauhid. Ini adalah bentuk ketiga daripada bentuk-bentuk tauhid, yaitu apa? Tauhid asma wa sifat. Itsbatul asma wa sifat lillah, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, gelar-gelar atau nama-nama, dan sifat-sifat. Ya. Kama ja'at fil kitab was sunnah, sebagaimana dikhabarkan hal tersebut, nama-nama itu dan sifat-sifat itu di dalam kitab dan sunnah. Ya. Jadi di antara nama ini gelar. Ya. Kemudian nama diambil dari sifat. Nama diambil dari sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu sifatnya. Allah sangat tahu segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dari sifat situ diambillah Allah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Tapi tidak setiap sifat jadi nama. Awas. Nama diambil dari sifat, tapi tidak setiap sifat jadi nama. Karena apa? Di antara sifat Allah, misalnya Allah turun ke langit bumi. Apa kita mau bilang Allah Maha turun? Nah, Allah mendengar segala hal, tidak ada yang tersembunyi dari pendengarannya. Dari situ diambil nama enggak? Diambil nama, Maha mendengar. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki dan kemudian Allah injak neraka, Allah tekan perut neraka sehingga menyempit, dan sebagaimana ada di hadis qudsi. Iya kan? Diambil nama apa dari situ? Nggak bisa. Jadi nama diambil dari sifat, tapi tidak semua sifat jadi nama. Dan sifat ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah, ada sifat-sifat yang menjelaskan tentang fi'il, aktivitas-aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah istawa. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Tuh.
Allah turun ke langit bumi dan lain-lain. Ya kan? Itu Allah dhahik, Allah tertawa. Ada. Kemudian Allah Allah Subhanahu wa taala yaqbid, menggenggam. Itu sifat-sifat di antara sifat-sifat aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, tidaklah kita simpulkan itu kecuali dari Al-Qur'an dan dari hadis yang sahih. Ada sifat, itu namanya sifat apa tadi? Fi'liyah. Ada sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lahu yad, punya tangan. Tangannya terbentang. Allah punya wajah. Allah punya betis. Saq. Ya kan? Ini ada semua di dalam ayat-ayat dan hadis dijelaskan demikian, maka ini diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala udah kita terima sebagaimana dikabarkan dari wahyu, ya. Jadi ada sifat apa? Dzatiyah, ada fi'liyah, sifat. Ya, demikianlah diantara bentuk tauhid, yaitu tauhid asma was sifat sebagaimana datang keterangannya di dalam kitabullah dan sunnah. Ma'taqad ma'naha wa ma dallat alaihi, ya, dengan meyakini maknanya dan sebagaimana ditunjukkan oleh nas tersebut. Wa adam ta'arrud li kaifiyatiha, dan tidaklah kita masuk ke ranah bertanya-tanya lebih detail tentang teknisnya. Allah turun, bagaimana Allah turun? Allah tertawa, bagaimana Allah tertawa? Ya kan? Kemudian Allah punya tangan, bagaimana bentuk tangan Allah? Jangan masuk ke situ, ya. Tanpa masuk ke situ. Dikarenakan kaifiyataha, dikarenakan detail teknisnya demikian, la ya'lamuha illallah, tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah sendiri. Amma ma'naha, adapun sebatas mananya, fa innahu ma'lum, maka kita ketahui. Jadi dikatakan tangan, maka kita tahu tangan, udah. Kita faham maknanya tangan. Cuman bentuk tangannya Allah kayak gimana? Wallahu a'lam. Ya. Fayajib 'alaika an tuthbitaha wa an ta'taqida ma dallat 'alaihi. Maka wajib atasmu untuk menetapkan nama itu, yakni menegaskan keberadaannya pada Allah, ya, dan meyakini sebagaimana datang nas mengkhabarkan hal tersebut. Sama qala Imam Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik. Ini menjadi kaidah besar. Ungkapan yang datang dari Imam Malik menjadi kaidah besar di dalam akidah Ahlus Sunnah dalam menyikapi ayat-ayat asma was sifat. Al-istiwa ma'lum ma'na wal kaifu majhul. Ya kan? Beristiwa, ketika ditanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Istiwa ma'lum, kita tahu istiwa. Ya? Ini mana biasa diterjemahkan dengan bersemayam, ya. Cuman kurang, kalimat bersemayam ini kurang mengungkapkan makna istiwa. Wallahu alam, duduk di atas dan sementara yang lain semua di bawah, dia memantau yang di atas. Istiwa, demikian. Beristiwa itu gitu. Wallahu alam. Tapi istiwanya Allah seperti apa? Teknisnya istiwa Allah seperti apa? Majhul, kita nggak tahu. Makna istiwa kita tahu, tapi istiwanya Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tangan, yadullah, tangannya Allah. Tangan kita tahu, tangan kita. Tangannya Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Baru pakai laisa kamitslihi syai'un setelah menerima dulu kabar itu. Jangan seperti ahlul bid'ah. Kabar itu dinafikan dengan berkata laisa kamitslihi syai'un, akhirnya membenturkan ayat dengan ayat. Oke? Tidaklah serupa dengannya segala sesuatu. Ketika dikatakan di ayat atau hadis dikatakan ada yadullah, tangannya Allah. Tangan ini dinafikan. Kenapa? Karena ayat tidaklah serupa dengannya, dengan Allah segala hal pun. Ini membenturkan ayat dengan ayat. Harusnya nggak demikian sebagaimana salaf contohkan. Yad, terima dulu yad, tangan, udah. Nah, tangannya kayak gimana? Baru pakai ayat itu, laisa kamitslihi syai'un, ya. Beristiwa, istiwa mafhum, maklum, udah. Tapi bagaimana istiwanya Allah? Majhul, kita nggak ketahui, ya. Meyakininya wajib, karena apa? Itu ayat di antara ayat-ayat Allah.
nas yang wajib kita imani. Mempertanyakannya bid'ah, nggak pernah dilakukan lah oleh Rasul, lah oleh salafus salih. Qad alima anna al-khalqa ya'suna qabla an yakhluqahum. Allah telah mengetahui bahwa kelak makhluk akan bermaksiat kepadanya. Allah mengetahui hal itu bahkan sebelum Allah menciptakan mereka. Ya. Fallahu bikulli syai'in alim. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Alima ma yakunu minal imani wal kufr. Di antara apa yang diketahuinya adalah apa yang akan terjadi pada hambanya dari keimanan dan kekufuran. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala kaidahnya Allah alima makan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah tahu segala hal yang past, present, future yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan hal-hal yang belum terjadi, kaifa law kan yakun, nanti terjadinya seperti apa Allah Maha tahu. Enggak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang Allah ketahui, Allah pun akan tahu mana hamba-hambanya yang akan memilih jalan kerusakan, mana yang akan memilih jalan perbaikan, jalan keimanan, jalan kekufuran. Allah Maha tahu enggak? Allah Maha tahu. Ya. Wa ta'ah wal ma'siyah. Allah Maha mengetahui ketaatan dan maksiat yang akan dilakukan hambanya. La yakhfa alaihi syai'. Tidaklah tersembunyi dari Allah ke atas Allah satu hal pun. Qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard. Allah tahu semua itu bahkan sebelum Allah mulai menciptakan langit dan bumi. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tapi semua pengetahuan Allah itu tidak menahan Allah untuk memberikan mereka hidayah, menyampaikan hidayah kepada makhluknya. Padahal Allah tahu, Allah Maha tahu nggak mana di antara makhluknya yang akan mengingkari dan menolak hidayah? Allah Maha tahu, tapi tetap Allah jadikan sebab-sebab tersampaikannya hidayah pada mereka. Tetap Allah sampaikan pada mereka. Allah tetap dirikan hujjah atas mereka. Ma'annahu ya'lam ma ya'malunahu minal kufri wal iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kelak akan dilakukan oleh makhluknya, baik kekufuran, keimanan. Fa innallaha da'ahum ilal Islam. Sesungguhnya Allah telah tetap menyeru mereka kepada keislaman. Wa da'ahum ilal iman. Allah tetap menyeru mereka kepada keimanan. Wa arsalar rusul. Allah tetap mengutus kepada mereka para utusannya. Wa anzalal kutuba li hidayatihim. Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka untuk membawakan hidayah bagi mereka. Wa huwa ya'lamu ma yaf'alun. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang kelak akan mereka lakukan. Lakinnahu min rahmatih, tapi dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada para makhluknya, lam yatrukhum wa yakilhum ila ilmihi bihim. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka dan mengandalkan mereka pada ilmunya saja. Tidak. Bal innahu aqamal hujjah. Tetap Allah Subhanahu wa taala dirikan hujjah alaihim atas mereka, wa atahumul ikhtiyar wal masyiah. Dan Allah berikan kepada mereka sebagian ikhtiar dan masyiah. Allah berikan pada mereka kemampuan untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kehendak. Ya, apakah kita merasa dipaksa? Memilih apa yang kita pilih, kita dipaksa enggak? Enggak. Ya kan? Kalaupun nanti mesti kita pahami lebih lanjut bahwa ikhtiar kita atau masyiah kita, kehendak kita tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kehendaki ini hanya apa yang Allah kehendaki agar kita menghendakinya, ya kan? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah berkehendak. Tuh. Berarti apa? Kita hanya berkehendak, yakni kehendak ini kan urusannya dengan hati. Hati bolak-baliknya di tangan Allah. Ya kan? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah berikan pada mereka kemampuan untuk memilih. Berikan pada mereka choice, pilihan, options, ya. Allah berikan pada mereka juga ikhtiar. Allah berikan pada mereka masyiah. Allah berikan pada makhluk nih masyiah, kehendak. Wal qudrah, dan Allah berikan pada mereka, pada manusia qudrah, kemampuan, ya, untuk memahami, untuk melihat. Fahum yaqdiruna 'alal amal. Para makhluk mampu untuk beramal. Fa idza tarakuhu fadz-dzambu dzambuhum. Dan apabila setelah diberikan semua potensi itu oleh Allah,
semua variabel yang dibutuhkan untuk mendapatkan hidayah itu. Udah Allah kasih. Setelah itu semua manusia memilih untuk meninggalkan hidayah, tidak mengambil jalan hidayah, maka dosa-dosa dia. Dosa makhluk. Wa taqsiru taqsiruhum. Itu kekurangan yang ada pada makhluk. Ya, bukan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan pada mereka semua variabel yang mereka butuhkan, unsur yang mereka butuhkan untuk mengambil jalan keselamatan. Ya. Wallahu jalla wa ala yahdi jami'al khalqil mu'minin wal kufar. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh makhluk. Baik kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir. Hidayah apa? Irsyad. Hidayah rata. Allah Maha Adil. Semuanya dapat jatah hidayah. Ya. Bimana annahu yubayyin lahum. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma Tsamud, adapun kaum Tsamud, fahadainahum, maka telah kami berikan pada mereka hidayah." Kaum Tsamud, kaum yang dikenang di dalam Al-Qur'an melakukan pengingkaran pada nabi yang diutus pada mereka, akhirnya Allah hancurkan mereka kan, Tsamud, Ad dan lain-lain. Dan Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah pada kaum Tsamud, bukan belum didirikan hidayah sebenarnya. Di antaranya diutus ya Rasul pada mereka atau nabi-nabi pada mereka, yaitu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadainahum ya'ni bayyana lahum wa arsyadnahum. Maknanya telah kami jelaskan pada mereka. Telah kami tunjukkan pada mereka, lakinnahum lam yaqbalu. Tapi mereka memilih untuk tidak menerimanya. Anadu wa kabaru. Mereka berkeras dan kemudian bertakabur. Nah, takabur sini apa? Batarul haq, mengingkari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastahabbul 'ama 'alal huda." Mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Ya, daripada guidance, daripada bimbingan. Ya. Fastahabbul 'ama 'alal huda, fa akhadhathum sa'iqatul 'adzab al-hun bima kanu yaksibun. Sehingga akhirnya mereka dihukum dengan sa'iqatul 'adzab, dengan teriakan azab. Ya, berupa teriakan yang begitu keras luar biasa, pada mereka. Itu dikarenakan apa yang mereka usahakan, ya. Bisabab kasbihim, dikarenakan apa yang mereka kasab, yang mereka usahakan. Dikarenakan keburukan yang mereka lakukan. Walaysa li'anna Allah 'alima dzalika wa qaddarahu 'alaihim. Bukan hanya sebatas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu dan mentakdirkan itu pada mereka. Bukan hanya itu, tapi memang mereka melakukan hal tersebut sehingga layaklah ditimpakan hal itu atas mereka. Bal bima kanu yaksibun. Itu terjadi pada mereka dikarenakan apa yang mereka usahakan. Mereka layak mendapatkannya. Bikhtiyarihim, mereka memilih itu memang. Wa iradatihim, dengan kehendak mereka. Wa amalihim, dan dengan amalan mereka. Akhirnya ditimpakan azab tersebut atas kaum itu. Ya. Jadi bukan Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Fal hidayah itu hidayatan, maka hidayah itu ada dua. Ya. Hidayatul irsyad wa hadhihi 'ammah lil mu'min wal kafir. Hidayah yang sifatnya irsyad, guidance, petunjuk. Ya. Ini umum, mau kepada mukmin dan kafir. Ini udah kita bahas berulang-ulang. Dan hidayah yang kedua, hidayah taufik. Yang sifatnya khasah lil mu'minin. Ini khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina qabalu hudallah. Yang lebih memilih untuk menerima petunjuk Allah. Wa irsyadah. Dan bimbingan yang datang dari Allah. Wa waffaqahumullahu wa thabbatahum. Akhirnya Allah berikan pada mereka taufiknya. Dan Allah berikan ketegaran, keteguhan pada mereka. Itu hidayah taufik. Jadi hidayah irsyad Allah berikan kepada mukmin dan kafir semuanya, dan manusia pun bisa saling memberikan hidayah irsyad satu sama lain. Rasul, Nabi memberikan kepada umatnya, ya kan, ahli ilmu kepada kaumnya, kemudian orang tua kepada anaknya, kawan kepada kawannya, saudara kepada saudaranya. Bisa membawakan hidayah irsyad, bisa membawakan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya.
yang sifatnya ilmu saja bisa. Ya, ini yang dapat dilakukan juga oleh makhluk satu sama lain. Ada hidayah kedua yang sifatnya hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tergeraknya hati seseorang untuk mulai menerima kebenaran yang disampaikan. Nah, ini kuasanya hanya ada pada Allah. Dan kemudian mau mengambil langkah-langkah perubahan, meninggalkan apa yang lalu. Dari kekufuran, mau mengambil jalan keimanan. Nah, ini hidayah dari Allah. Nah, ini hidayah taufik. Ini kuasanya hanya ada pada Allah. Semulia apapun, seagung apapun seorang makhluk, seorang manusia, nggak bisa memaksakan itu pada hati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menangisi dan menyesali kematian Abu Thalib, pamannya, di atas kekufuran, ya kan? Allah pun berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha." Bukan kewajibanmu, bukan urusanmu untuk berikan hidayah pada mereka. Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, enggak bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. No. Dinafikan hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah apa yang dinafikan tuh? Taufik. Adapun hidayah irsyad, maka Allah berfirman di ayat lain, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, yang diisbat ada pada Muhammad itu hidayah apa? Hidayah irsyad. Jadi enggak ada ta'arud di antara dua ayat ini. Ya kan? Kok ayat pertama dinafikan hidayah dari Rasul, ayat kedua diisbat adanya kemampuan berikan hidayah pada Rasul. Kontradiksi kan zahirnya? Nah, apabila kita memahami pembagian hidayah, maka nggak ada kontradiksi. Yang dinafikan dari Rasul, sebagaimana dinafikan dari para makhluk, yaitu hidayah taufik, tergeraknya hati manusia untuk mau mulai menerima kebenaran, mau mulai masuk Islam, menerima agama ini, melakukan perbaikan. Oke? Itu kuasanya ada pada Allah. Hidayah irsyad baru bisa manusia berikan satu sama lain. Zain. Orang-orang yang udah beriman, mereka perlu nggak hidayah? Oke? Masih perlu hidayah nggak? Hidayah apa? Taufik apa irsyad? Taufik ya? Kan Allah Subhanahu wa taala Rasul, bahkan Rasul sendiri sallallahu, by the way bukan taufik, salah loh. Dua-duanya masih perlu. Even Rasul, bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, setiap rakaat salatnya bilang ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. No, orang yang beriman ngapain lagi minta hidayah kepada Allah? Iya. Permintaan hidayah seorang yang beriman sifatnya mazid hidayah. Refill atau tambahan hidayah dari Allah. Taufik doang? Oh, ente nggak perlu ilmu lagi ya nih? Nggak perlu ilmu lagi yang bermanfaat, nggak perlu tambahan ilmu yang dengan itu kau lebih mengenal Allah, agamanya, Rasulnya. Hidayah irsyad itu. Ilmu itu sifatnya hidayah udah nggak perlu lagi ya nih? Perlunya taufik doang? Masih perlu nggak? Mukmin? Masih perlu. Maka ihdinas siratal mustaqim layak bagi kita. Jadi yang kita minta pada Allah hidayah apa tuh di Al-Fatihah tuh? Apa yang diminta seorang mukmin pada Allah? Hidayah irsyad apa taufik? Dua-duanya. Jangan ngomong taufik aja, belagu. Kayak nggak perlu lagi tambahan irsyad, tambahan ilmu ya bermanfaat. Orang yang beriman tahu semua kuasa ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik tersebut kepada hamba-hambanya yang Allah tahu emang dia beriman tulus, ikhlas. Maka minta keikhlasan pada Allah. Kemudian jangan berhenti minta sabat sama Allah. Ya, Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau berikan hidayah. Terus andalkan itu, andalkan doa. Jangan andalkan kemampuan. Misalnya, kemudian tinggalkan wasilah-wasilah yang di situ kau merusak keikhlasanmu di dalam beragama.
wasilah-wasilah ria, wasilah-wasilah yang merusak keikhlasan di dalam beragama, media sosial dan lain-lain. Tinggalkan itu. Ya. Tinggalkan itu. Dengan itu kita akan lebih melestarikan kekuatan, melestarikan hidayah yang Allah berikan pada kita, insya Allah. Ya. Qauluh, dan perkataan al-Imam rahimahullah, wa man nabihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamd. Tetap Allah berikan hidayah tersebut kepada para makhluk, tetap Allah limpahkan hidayah tersebut pada para makhluk. Kalaupun Allah tahu mereka akan bermaksiat dan mengingkari hidayah yang Allah berikan, Allah tahu. Tapi tetap Allah sampaikan hal tersebut pada mereka sebagai bentuk karamnya Allah. Jud, yakni kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yani annahu da'ahum bayyana lahum wa waddaha lahum karaman minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru mereka kepada keimanan. Menjelaskan kepada mereka dan menerangkan kepada mereka itu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafaddulan lihajatihim hum ila dhalik. Ini sebagai bentuk keutamaan Allah karena Allah Maha tahu. Karena apa? Allah Maha tahu makhluk perlu hidayah itu. Demi kebaikan mereka, demi keselamatan mereka. Nah, dari keutamaan Allah, Allah berikan hal itu pada mereka. Amma Allah Jalla wa'ala, adapun Allah sendiri, fa innahu ghaniyyun anhum. Allah enggak perlu dari mereka tuh. Ghani artinya apa? Kaya, orang kaya. Ghani artinya orang kaya. Tapi kalau gonia, ghani, an tuh. Kalau goni sama ketemu sama an tuh idiom di bahasa Arab idiom. Ghani sama an artinya apa? La yahtaj, nggak butuh. Nggak butuh artinya. Gonia an itu artinya nggak butuh. Ya. Allah ghaniyun anhum. Allah nggak membutuhkan mereka. Mereka yang fakir kepada Allah. Fakir apa? Fakir ilah. Fakir ila yahtaj, membutuhkan. Ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwa ghaniyyun hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Fakir kepada artinya apa? Butuh. Kalian yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Zat yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuruk, nggak perlu. Allah nggak perlu keimanan, nggak berefek pada Allah Subhanahu Wa Taala keimanan atau kekufuran para makhluk. Atau asaw, mau mereka kafir atau beriman, mau taat ataupun maksiat, la yadurruna Allah, itu nggak berefek pada Allah Subhanahu Wa Taala, wala yanfa'una, tidak juga membawakan manfaat bagi Allah, tidak menjadikan madarat bagi Allah. Li'annahu ghaniyyun anhum, karena kan Allah tidak membutuhkan mereka. Innama hadza raji' alaihim naf'u. Semua itu kembali kepada para makhluknya manfaatnya, au dararuh atau madaratnya itu kembali kepada para makhluknya. Fahuwa min rahmatih, maka dari rahmat Allah kepada mereka, kepada para makhluk, annahu bayyana lahum tariqal khair. Dijelaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya jalan kebaikan, wa tariqasy syarr, dijelaskan juga mana jalan keburukan. Fa'atahumul quwwah, Allah berikan pada mereka potensi. A'tahumul qudrah, Allah berikan pada mereka kemampuan. A'tahum al-uqul, Allah berikan pada mereka akal. Allati yumayyizun biha bainad dar wan nafi, yang dengan akal itu mereka dapat membedakan mana yang membawakan madarat, mana yang membawakan manfaat. Ya. Wallahu a'lam, dimasukkan bab ini dikarenakan penyimpangan yang ada pada ide kaum Qadariyah dan Jabriyah, ya. Qadariyah dan Jabriyah yang menyimpang di dalam memahami bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, ya. Bab yang ke-82. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam annal bisyarata 'indal mauti salasu bisyarat. Dan ketahuilah bahwasanya bisyarah ini kabar. Ya. Ketika kematian datang, 'indal maut, yakni ketika kematian, itu ada 3 bentuk bisyarah, ada 3 bentuk kabar yang datang pada manusia.
Ada tiga macam. Ada tiga macam. Oke? Entah ini, entah ini, entah ini. Yang kita dapatkan. Yuqal, dikatakan absyir ya Habiballah. Bisa jadi kepada seorang hamba. Dikatakan absyir ya Habiballah. Terimalah kabar gembira ini wahai kekasih Allah. Biridullah. Terimalah kabar gembira bahwa Allah meridhoimu. Wal jannah. Dengan keridhaan Allah dan syurga. Yakni bagimu. Bisa jadi seorang hamba dapat kabar demikian ketika kematian. Wa yuqal, tapi bisa juga dikatakan, absyir ya Abdullah bil jannah ba'dal Islam. Terimalah kabar gembira ini wahai hamba Allah, yaitu syurga setelah keislaman. Ya, apabila mati di atas Islam. Wa yuqal, tapi bisa juga dikatakan, absyir ya Abdullah. Terimalah kabar ini wahai musuh Allah bi ghadabillah. Kabar tentang apa? Murkanya Allah dan neraka. Ini bagimu kelak. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, al-mukhtasar mu'minan kan atau kafiran yubashshar 'inda al-maut. Al-muhtadar, yani orang yang muhtadar, yahtadir yani meregang nyawa. Ihtadar yani meregang nyawa. Ya. Ma'id mata yamutu. Fa'ilnya apa? Kalau mayit, jasad udah mati. Ma'id on the way mati. Yahtadir yani ma'id. Ya. Makanya ada hadis Ibnu Hajar bilang as-sah ma wurida fi fadilah Yasin, yang paling sahih yang diriwayatkan tentang keutamaan Yasin. Oke? Ini lihat lafaznya Ibnu Hajar. As-sahma wurid, yang paling sahih yang diriwayatkan tentang keutamaan surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang-orang yang mauta di antara kalian Yasin. Surat Yasin. Oke? Akhirnya pada yasinan deh tuh ke dalil itu. Hadis itu Ibnu Hajar bilang asahu mawurid, yang paling sahih yang diriwayatkan tentang surat Yasin. Pernah dengar gak syubhat itu? Pernah dengar gak? Atau yasinan aja ente tanpa perlu syubhat? Dulu. Nggak perlu syubhat, cukup diajarin kakek nenek moyang langsung ente lakukan gitu. Jago. Udah nggak perlu syubhat lagi untuk sesat ya. Ala kulli hal. Maka kita arahkan maknanya. Ibnu Hajar waktu bilang as-sahhu ma wurid, yang paling sahih yang diriwayatkan tentang keutamaan Yasin. Bukan berarti dia bilang ini sahih, bukan. Ya, ini paling mending. Paham? Tapi tetap dalam daerah doif dan tertolak. Tapi paling mending. Ini hadis yang ini nih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah atas orang-orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Paham ya? As-sahhu ma wurid, yang paling sahih yang diriwayatkan. Bukan lagi dia bilang ini sahih, tapi paling mending, tapi semuanya berada di daerah mardud, tertolak. Tapi yang paling mending itu lagi ngomong begitu Ibnu Hajar. Fahim? Yang kedua dari sisi lugah, mautakum, tuh, mauta di antara kalian. Apa artinya? Kalau diterjemahkan orang-orang yang mati, harusnya amwatikum. Karena mayit jamaknya amwat. Nah terus mauta jamak apa? Jamak ma'id. Ma'id apa tadi? Yang lagi meregang. Tuh, kalaupun iya, bacain Yasin, waktu meregang nyawa. Mauta, jamak dari ma'id. Bukan amwat, orang yang udah mati, terus niga harian, nuju harian, ngaco. Nggak ngerti bahasa itu. Faham? Ini syubhatnya kita korek untuk akarnya. Zin? Itu pun, sanad dia masih lah. Masa kita ngotot pakai baca surat Yasin ketika orang
Meregang nyawa sementara yang jauh lebih sohi kita tinggalkan. Apa? Talqin. Kenapa jadi yasinan lo? Talqin yang jelas. Iya gak? Mana yang lebih sohi? Ya ente beneran mau cari kebenaran, ente pakai yang nggak tahu sohi apa yang nggak nih, terus tinggalkan yang sohi, begitu? Cari kebenaran apa pembenaran itu? Faham? Ya? Jadi ma'id yaitu yahtadir. Ya, alladzi yahtadir. Orang yang lagi meregang nyawa. Ya, al-muhtador tuh, orang yang lagi meregang nyawa. Baik seorang mukmin ia ataupun kafir kelak akan mendapatkan berita-berita demikian ketika kematian datang pada mereka. Baik, kita dengarkan azan kemudian selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.